Ketika kita memutuskan untuk menjadikan Kristus sebagai pusat penyembahan kita, maka kita sedang berjalan menuju keserupaan dengannya. Keserupaan ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan setiap kita, supaya kita bisa bersama-sama menjadi perwakilan kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan ada, dan yang pastikan datang. Bagimu kemuliaan, hormat dan kuasa. Bagi anak domba yang duduk di tahta, segala puji, semua hormat, biar yang bernafas menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan ada, dan yang pastikan datang. Bagimu kemuliaan, hormat dan kuasa. Bagi anak domba yang duduk di tahta, segala puji, semua hormat, biar yang bernafas menyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Bagimu kemuliaan, hormat dan kuasa. Bagi anak domba yang duduk di tahta, segala puji, semua hormat, biar yang bernafas menyembahmu. Segala puji, semua hormat, biar yang bernafas Ya, puji nama Tuhan. Kingdom Worshipper, kita mau siap-siap nih buat yang berikutnya. Kita bilang terima kasih dulu ya buat
Pastor Vicky ya. Iya, Pastor Vicky. Sudah memberkati kita dengan pujiannya. Silakan Martin. Baik, selanjutnya kita bakal masuk ke plenary yang ketiga ya. Plenary yang ketiga, kita akan dilayani oleh kakak kita terkasih ya. Buat informasi, kakak kita yang berikut ini adalah koordinator dari Praise and Worship Rock International Ministry. Oh baiklah, untuk tidak berlama-lama lagi kita sambut Kak Daniel Ray. Silakan Kak. Shalom para worshiper, dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa ada satu antusias, satu semangat yang besar di dalam diri kita. Bapak-bapak kita di awal tadi telah menanamkan dasar dan setelah ini Om Chris Manusama juga akan menyampaikan sesuatu yang dahsyat dan tidak kalah penting juga dalam sesi workshop. Tema yang kita bangun hari ini adalah tentang bagaimana membangun jembatan. Tentunya kalau kita bicara membangun jembatan di sini bukan hanya kita sebagai pribadi tetapi kelompok di mana yang Tuhan percayakan, baik itu secara rock ministry maupun sebagai tubuh Kristus, di mana kita bisa bergerak secara bersama-sama. Nah, semua penyembah saya percaya kita adalah seorang murid. Sekali lagi, seorang penyembah harusnya adalah seorang murid. Nah, kalau kita adalah seorang murid, maka yang kita kerjakan bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus saya dan saudara kerjakan. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dikatakan begini, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ada satu perkataan ini berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah. Artinya kita nggak berjalan sendiri. Kita tidak melakukan apa yang menjadi agenda kita. Semua penyembah tidak boleh punya agenda pribadi. Agenda yang kita punya cuma satu, adalah agenda kerajaan Allah. Apa yang mau kita bangun? Karena kita adalah seorang builder, orang-orang yang membangun. Dikatakan tadi bahwa kita adalah imam. Kita bukan cuma sekedar seseorang yang punya suara yang bagus dan mampu bernyanyi. Kita bukan sekedar seorang yang punya keahlian bermain musik dengan hebat. Tetapi kita adalah imam pada bagian-bagian kita. Kita adalah pelaksana tata ibadah. Saya dan saudara adalah orang-orang yang dikhususkan. Kita bukan orang sembarangan. Karena itu firman Tuhan berkata, kita adalah kawan sekerja Allah. Kalau dikatakan kita kawan sekerja Allah, berarti begini. Kita bergerak secara bersama-sama, mengerjakannya secara bersama-sama dengan Tuhan. Bukan apa yang saya mau, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena sebagai penyembah, ini yang harus kita pahami. Penyembah itu dia menyembah raja. Dia tidak menyembah lagunya. Dia tidak menyembah musiknya. Dia menyembah raja. Makanya Tuhan tidak mencari penyembahan. Yang Tuhan cari adalah penyembah. Sekali lagi, Tuhan tidak mencari penyembahan. Yang Tuhan cari adalah penyembah. Sebab penyembah adalah seseorang yang menghidupi apa yang dia kerjakan. Seseorang yang dia lakukan. Ada banyak orang berkata, melayani Tuhan itu yang penting hati. Saya setuju. Tapi dengar, kalau hatimu sudah beres, maka tanganmu harus terampil untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Daud bukan cuma melayani dengan hati. Para penyembah-penyembah luar biasa bukan mereka cuma sekedar dengan hati. Tetapi mereka juga terampil dengan segala sesuatu yang dipercayakan. Sebab talenta itu harus dipertanggungjawabkan. Kita punya accountability untuk segala sesuatu yang kita kerjakan.
Anda jangan berpikir sekedar naik panggung karena jadwal, main musik, nyanyi. Tidak, kita punya pertanggungjawaban dari semua yang kita kerjakan. Itu sebabnya semua orang yang melakukan pelayanan di mimbar ini, mereka adalah orang-orang yang dikhususkan. Mereka bukanlah orang yang sembarangan. Makanya dikatakan kita adalah builder. Nah, sebagai seorang builder kita paham bahwa kita adalah kawan sekerja Allah. Nah, sebagai seorang builder, beberapa hal yang harus kita pahami. Pertama begini, pahamilah bahwa kita harus memiliki personal identification. Kita menjadi orang-orang yang mengerti panggilan kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Kita paham siapa kita, bagaimana kita bergerak, bagaimana kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Sebab itu yang Tuhan mau. Personal identification ini adalah begini, orang-orang yang berjalan dalam apa yang menjadi otoritas Tuhan dalam kehidupannya. Dia paham betul bagaimana dia harus berjalan, bagaimana dia harus bergerak untuk nama Tuhan dipermuliakan. Setelah dia paham bahwa dia memiliki personal identification, maka orang-orang yang mengerti identitasnya bahwa saya adalah penyembah, bahwa saya adalah orang-orang yang bergerak, bahwa saya adalah orang-orang yang luar biasa. Maaf, apakah Zoom kita terganggu? Aman? Masih berjalan ya? Puji Tuhan. Oke, kalau beberapa jaringan mungkin terganggu di beberapa daerah sebab di sini mati, saudara jangan khawatir, segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Aman ya Pak? Oke. Bila kita mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang tahu identitas kita sebagai seorang penyembah, maka yang kita kerjakan, yang kita lakukan adalah bagaimana nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Ini dia, semua penyembah harus masuk pada sebuah hal yang saya katakan sebagai journey, sebagai sebuah perjalanan. Perjalanan yang seperti apa? Perjalanan di dalam menjalani dan menghidupi destiny yang Tuhan sudah siapkan. Jadi kita bukan sedang mengejar destiny, kita bukan sedang mencari destiny, tetapi Tuhan sudah taruh apa yang menjadi destiny Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya journey of the destiny ini harus kita hidupi, ini harus kita kerjakan. Kita berjalan dalam destiny itu. Tidak ada seorang penyembah yang tidak melewati dapur perapian. Semua penyembah melewati satu proses kehidupan. Semua penyembah melewati sebuah keadaan yang tidak mudah dalam kehidupan dia. Tapi sebagai penyembah kita mari sadari bahwa perjalanan itu adalah perjalanan Anda dan Tuhan. Perjalanan di mana semua penyembahan kita dimurnikan. Di mana perjalanan itu membuat kita menjadi dewasa dalam kehendak Tuhan. Di dalam Mazmur 98 ayat yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Firman Tuhan berkata, nyanyikanlah nyanyian-nyanyian baru. Saudara, nyanyian baru ini bukan lagu baru. Sekali lagi saya katakan, nyanyian baru ini bukan lagu baru. Nyanyian baru ini adalah sebuah perintah untuk menemukan pengalaman baru bersama Tuhan. Karena semua penyembah harus punya pengalaman baru. Pertanyaannya, di manakah pengalaman baru kita itu nampak? Pengalaman baru dengan Tuhan itu adalah mazmur yang saudara nyanyikan. Ya kan? Karena itu adalah pengalaman baru, maka penyembahan itu bukan pengulangan. Penyembahan itu adalah sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru, sesuatu yang terus dibangun hari ke hari. Ketika kita menyadari bahwa kita punya nyanyian baru dengan Tuhan, waktu saudara berdiri di atas ini, saudara tahu bagaimana bermazmur. Jangan sampai 10 tahun jadi singers, 20 tahun jadi seorang pemimpin pujian, tapi kemudian ketika kita bermazmur, kita tidak tahu bagaimana bermazmur. Yang kita tahu cuma haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik, haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik. No, tetapi kita seharusnya memiliki nyanyian baru. Lagu yang saudara nyanyikan ketika saudara pimpin pujian, itu adalah lagu yang orang lain ciptakan.
atau yang saudara ciptakan. Tetapi ketika lagu itu selesai, disitulah terbukti apakah kita seorang worshiper yang punya perjalanan dengan Tuhan atau tidak. Dalam apa? Mazmurnya. Ada mazmur yang hidup. Makanya perintahnya gini, nyanyikanlah nyanyian baru, bukan lagu baru, tapi temukanlah pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Maka kalau saudara mengalami proses dalam pelayanan, kalau saudara mengalami tekanan, tujuannya cuma satu, supaya kita menemukan semua pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan. Mazmur 23 berkata begini, sekalipun aku lewat lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa gak takut bahaya? Karena memang cuma lewat. Tujuan Tuhan bukan kita berada dalam lembah kekelaman. Tapi semua penyembah diizinkan lewat lembah bayang-bayang maut. Supaya dia menemukan Tuhan dalam perjalanannya. Sebagai seorang penyembah, kita harus menemukan Tuhan bukan di mimbar. Tapi di tempat-tempat di mana orang gak lihat. Hanya saya, saudara, dengan Tuhan yang tahu apa yang kita bangun. Itu sebabnya kita harus punya journey of destiny. Kita perlu berjalan di dalam apa yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Nah, setelah saudara paham bahwa ada journey of destiny, maka sebagai seorang pembangun, kita masuk pada bagian yang disebut begini, melayani sesuai kasih karunia Allah. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 13 berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, atau permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali lagi pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Setiap kita punya pertanggungjawaban. Kalau saudara berkata, Pak, saya ini melayani Tuhan kasih karunia, Pak. Ya kan? Di gereja kami baru merintis kasih karunia, Pak. Oke, mungkin karena baru merintis beberapa hal kita maklumi. Tapi izinkan saya berkata buat saudara, kasih karunia adalah bukan izin untuk hidup sembarangan. Kasih karunia bukan untuk kita melayani sembarangan. Kasih karunia adalah hidup untuk lebih bertanggung jawab. Karena saya dan saudara tidak mampu untuk lakukan itu. Tuhan kasih karunia. Itu sebabnya semua penyembah yang mendapatkan anugerah untuk melayani, mendapatkan anugerah untuk menyembah Tuhan, miliki kasih karunia itu. Semakin saudara sadar bahwa saya dapat kasih karunia, mari bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan beri. Jangan cuma puas dengan gaya bernyanyi 10-15 tahun yang lalu. Jangan cuma puas dengan cara bermain musikmu yang 20 tahun lalu. Saya tidak ada di mimbar ini dan saya percaya tidak ada semua pembicara berani berbicara saat ini tanpa dilatih. Saya melatih diri saya. Untuk apa? Untuk menghargai kasih karunia. Semua orang harus memberi dirinya sebagai murid untuk dimuridkan. Dan pada saatnya nanti dia akan memuridkan orang lain. Nah, semua penyembah harus sadar hal ini. Bahwa kita sadar, saya melayani karena kasih karunia. Karena saya tahu ini kasih karunia, saya akan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya. Setelah kita menjadi sadar bahwa kita adalah orang-orang pembangun, kita mengerti personal identification kita. Kita berpindah dari seorang sekedar builder, kita menjadi murid, discipleship. Semua orang harus menjadi seorang murid. Karena seorang murid begini, berpindah dari mental konsumen, apa yang saya dapat? Ada berapa banyak pelayan Tuhan yang masih punya mental seperti ini? Kalau saya nggak ada di gereja ini, mungkin tim praise and worship tidak akan berkembang seperti hari ini. Sehingga kita menjadi aneh, pelayanan kita menjadi tidak terarah. Kenapa? Karena mentalitas kita adalah mentalitas konsumen. Bahwa apa yang saya dapat. Mari sebagai seorang murid pindah dari level konsumen kepada distribusi. Menjadi apa yang bisa saya beri. Dalam keluarga besar kita, saya mengajak semua para worshiper di 322 cabang. Bahkan juga gereja-gereja lain yang hadir pada conference ini. Mari kita terhubung satu dengan yang lain.
Bukan apa yang saya terima. Oh, dia nggak ngajarin saya. Rayon di mana saya berada tidak beri sesuatu. Tapi mari berpindah dari level hanya sekedar menunggu kepada level memberi. Sebab seorang penyembah, tadi Pak Arifin sampaikan, dia bukan cuma sekedar nyanyi hebat. Tetapi dia berkontribusi dalam segala sesuatu. Kalau kita mau bangun rumah kita, kalau kita mau bangun jembatan itu dengan baik, mari terlibat sebagai orang-orang yang memberi kontribusi. Tanya dan inisiatif, apa yang bisa saya beri, apa yang bisa saya lakukan. Sebab seorang murid adalah orang-orang yang memiliki inisiatif. Penyembahan itu tidak bisa terjadi tanpa inisiatif, saudaraku. Penyembahan itu adalah gaya hidup. Nah, gaya hidup itu dimulai dari inisiatif. Saudara harus punya inisiatif. Bagaimana caranya saya mengembangkan karunia? Bagaimana caranya saya mengembangkan talenta? Semua yang Tuhan percayakan, apa yang Dia beri dalam kehidupan saya. Inisiatif itu harus muncul dari diri kita. Karena apa? Karena Tuhan telah memulainya dalam diri kita. Nah, itu sebabnya semua para worshiper, mari miliki inisiatif ini. Karena begitu kita berinisiatif dalam pelayanan kita menjadi sangat berkualitas. Seorang murid nggak berhenti cuma sampai di situ. Tetapi dia juga sadar, dia adalah representatif. Kita berkata, saya adalah representative of Christ Kingdom. Kita senang berkata bahwa saya adalah perwakilan kerajaan Allah. Saya setuju bahwa kita sedang tidak menyembah sebuah lagu. Kita sedang tidak membawa orang menikmati sebuah lagu. Tapi kita sedang mengajar setiap penyembah untuk menyembah Sang Raja. Sebagai seorang yang memiliki inisiatif dan dia sadar bahwa dia adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Dia adalah representatif. Ini yang saya mau sampaikan. Status raja harus disertai dengan kualitas seorang raja. Sekali lagi, status raja harus disertai dengan kualitas seorang raja. Kita berkata, saya representatif. Tidak mungkin seseorang diutus menjadi duta besar perwakilan negara ke negara yang lain kalau dia tidak punya kualitas. Waktu saudara berdiri di depan ini, Anda adalah representasi sorga di muka bumi. Wow. Waktu saudara main musik, saudara adalah representasi sorga di muka bumi. Waktu saudara nyanyi, saudara adalah representasi sorga di muka bumi. Maka jangan cuma senang sampai di level saya adalah seorang pemimpin pujian ribuan orang. Saya adalah seorang pemain musik yang berkarunia. Jangan berhenti sampai di situ. Saudara dan saya harus punya kualitas. Nah, makanya di sesi workshop nanti, para pembicara-pembicara kita yang luar biasa akan menekankan hal-hal ini. Bagaimana kita bukan cuma sekedar hebat dalam hal rohani. Tetapi juga ada sisi yang lain di mana kita juga harus mengequip diri kita. Memperlengkapi diri kita. Saudara, total daripada penyembah yang ada di data di dalam keluarga kita Rock Ministry. Hampir kurang lebih 4.000 penyembah. Itu bukan angka yang sedikit, saudara. Itu angka yang fantastis. Dan mereka adalah para worshiper yang aktif dalam pelayanan mereka. Tapi pertanyaan kita hari ini, bagaimana kita meningkatkan bukan hanya spiritual kita, tetapi kita punya tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas kita. Sebab status kita sebagai raja harus disertai dengan kualitas seorang raja. Nah, kualitas ini nggak bisa bohong, sekali lagi. Saudara tidak bisa tipu-tipu. Karena apa? Karena kualitas itu dihasilkan lewat proses. Kualitas itu dihasilkan oleh proses. Enggak ada orang nyanyi sebagus itu diurapi dengan luar biasa. Musik begitu indahnya diurapi tanpa lewati sebuah proses. Kadangkala proses ini yang kita nggak suka. Proses di mana kita latihan, upgrade diri kita. Proses di mana saya harus mengupgrade kualitas dalam diri saya. Karena mungkin kita sudah nyaman dengan apa yang kita punya selama ini. Dan sepertinya everything is running well, fine-fine aja gitu. Tetapi tahukah saudara, memang Tuhan melihat hati, tapi jemaat lihat dan dia dengar apa yang dihasilkan dari panggung ini. Tuhan lihat hati, saya setuju. Tetapi jemaat lihat dan mereka dengar apa yang mereka lihat, kualitas yang ada dari panggung ini.
Makanya gini, semakin seseorang dekat dengan Tuhan, seharusnya, kalau dia berkata, saya mulai dengan hati Pak, kalau dia semakin kuat dalam Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, maka saya percaya, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk upgrade kualitas di dalam dirinya. Supaya apa? Supaya kehendak Tuhan itu dinyatakan lewat segala sesuatu yang dia kerjakan. Dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-15, karena kita adalah representatif, di sana dikatakan bahwa kita adalah bait Allah. Di mana ada perbandingan antara penyembahan berhala dengan bait Allah. Bait Allah itu bukan soal tempat, gedung gereja, atau lokasi sesuatu, atau venue yang hebat. Tetapi bait Allah di sini adalah kita, saya dan saudara, tempat di mana Tuhan berdiam, tempat di mana Tuhan bergerak dalam hidup kita. Ini bait Allah yang perlu dibangun. Saya dan saudara adalah bait Allah. Dalam worship conference ini, come on, saudara sebagai worshiper, Anda adalah bait Allah yang perlu terus dibangun. Dan firman Tuhan berkata, perhatikan bagaimana kamu membangun di atasnya. Artinya, kita nggak boleh membangun pelayanan kita sembarangan. Kita nggak boleh cuma sekedar, oh saya bisa nyanyi, saya bisa main musik, saya bisa jadi soundman. Nggak boleh. Kita harus perhatikan bagaimana kita membangun di atasnya. Kenapa? Karena kualitas Yesus yang harus ada di situ. Kualitas dia sebagai raja yang harus ada di situ dalam penyembahan kita. Bukan kualitas gereja kita, bukan saya. Tapi Kristus, semakin seseorang menyadari dia adalah representasi dari kerajaan sorga. Maka dia harus tahu bahwa kualitas raja yang mengutus dia harus mengiring kehidupannya. Sehingga orang bisa melihat Tuhan bukan hanya dengar apa yang kita katakan. Tapi mereka lihat dari apa yang kita hidupi. Karena apa? Karena ekspresi gereja memperlihatkan sikap kedewasaan. Semua penyembah haruslah menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Saudara setuju katakan amin. Semua penyembah-penyembah haruslah orang-orang yang memperlihatkan sikap dewasa. Dewasa dalam hal apa? Dewasa dalam bermain musik. Dewasa dalam bernyanyi. Dan juga dewasa dalam kehidupan sehari-hari. Penyembahan kita yang berkualitas. Penyembahan kita yang disebut adalah orang-orang dewasa. Bukan di atas panggung ini. Ketika kita turun dari panggung ini. Bagaimana cara kita memutuskan sebuah keputusan. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana cara kita respect kepada pemimpin kita. Bagaimana kita respect kepada anggota di sekitar kita. Itulah cerminan kedewasaan daripada seorang penyembah. Kenapa? Karena kedewasaan itu muncul dari pengenalan. Saya mau cerita tentang terminologi ini. Seorang penyembah itu lahir dari pengenalan. Firman Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Apa yang salah? Enggak ada yang salah. Tetapi persoalannya mereka tidak mengenal yang mereka muliakan dengan bibirnya. Jangan sampai kita nyanyi, tapi kita tidak mengenal pribadi yang kita nyanyikan. Jangan sampai kita main musik, tapi kita tidak mengenal pribadi yang membuat kita bisa ada di panggung ini. Sampai-sampai kita lupa untuk upgrade diri kita. 20 tahun jadi pemain musik tetap transpose. 20 tahun jadi pemimpin pujian tetap false. Tepuk tangan aja false. Lalu kita bilang kita mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan itu bukan karena dia jago khotbah. Tapi apa yang dia kenal membuat semua potensi, semua kualitas yang dia punya terblow up dengan luar biasa. Sehingga kehidupan kita tuh dapat dinikmati. Makanya firman Tuhan berkata bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh. Nggak ada yang salah, kita nyanyi hebat, kita main musik hebat, kita menari luar biasa. Tapi pertanyaan saya adalah, benarkah kita mengenal pribadi yang kita nyanyikan itu? So we say give thanks to the Holy One. Pertanyaannya, benarkah dalam keadaan sehari-hari kita give thanks? Kalau kita berkata give thanks, benarkah kita melatih diri kita? Mungkin saudara berkata, saya nggak punya uang Pak untuk bayar guru vokal, saya nggak punya uang untuk les. Dengar, sekarang ada YouTube nih. Ada YouTube. Bukan lagi YouTube, ada YouTube. Saudara, jangan berpikir bahwa terbatas.
Saudara, tidak terbatas saat ini. Di era di mana Tuhan buka peluang sebesar-besarnya. Mari Rock Ministry dan semua gereja-gereja yang ada, yang hadir pada hari ini. Jangan bangga dengan apa yang saudara pernah bangun 10 tahun yang lalu. Kalau saudara mengenal Tuhan, upgrade diri saudara. Karena orang yang mengenal Tuhan akan lahir terminologi yang berikutnya. Keintiman. Keintiman gak lahir tanpa pengenalan. Dari keintiman muncul kata yang berikutnya, keserupaan. Tetapi penyembahan gak cuma sampai di keserupaan dan keintiman. Karena kita menyembah raja, kita sampai pada level yang berikutnya. Memerintah. That's a kingdom. Kita sedang apa? Sedang kolonisasi. Kita sedang menguasai, kita punya domain. Domain di mana kita berada. Disitulah kita have a dominion. Sebagai seorang penyembah, jangan kita kalah dengan dunia ini. Di mana dunia sedang mengarah pada spirit celebrity dan kemudian kita juga pengen ikutan terkenal. Hanya Yesus yang boleh dikenal. Itu sebabnya pengenalan melahirkan keintiman. Keintiman melahirkan keserupaan. Dan keserupaan itu melahirkan pemerintahan. Itulah status raja yang diikuti dengan kualitas seorang raja. Kalau saudara sudah mengerti ini, kita masuk pada bagian-bagian akhir dari apa yang saya mau share. Worship komunal. Semua penyembah harus start from home. Semua penyembah harus strong from home. Rumah di mana kita berada itu membuktikan bahwa semua penyembah di-mentoring dengan baik. Kalau saudara jadi penyembah, saudara menolak mentoring, saudara menolak untuk dibapai, bahkan saudara tidak punya orang tua rohani, bertanyalah saat ini. Bahwa sebenarnya gini, penyembah bukan cuma sedang menyembah raja, tapi dalam kehidupan proses kesehariannya harus ada mentor. Karena penyembahan dimulai dalam komunal. Ini prinsipnya, worship komunal itu harus ada. Apa itu worship komunal? Penyembahan dalam komunitas itu gini, adanya ekspresi yang muncul secara murni. Ekspresi yang muncul secara murni. Dalam rumah kita tentunya tidak ada ekspresi yang dibuat-buat. Ekspresi itu harus muncul secara murni. Dapat dinikmati, dapat dihidupi, dapat dirasakan oleh semua orang. Kalau saudara berkata, saya adalah bridge builder, yuk terbangun dalam rumahmu. Jangan bangun rumah orang lain. Bangun tempat di mana Tuhan percayakan saudara. Kerjakan kehendak Tuhan. Di mana saudara bisa melakukan banyak hal bersama dengan Tuhan. Sebab dalam konteks Yohanes pasal 4, place won't matter. Place won't matter. Kenapa? Gaya hidup komunal dan keyakinan kita bukan mengalami Kristus dalam gedung gereja. Tapi Kristus yang kita dapat alami itu dapat kita rasakan di rumah-rumah, di mana saja. Tempat tidak menjadi satu persoalan. Saya nggak bisa berkata Jakarta lebih baik. Saya nggak bisa berkata Surabaya lebih baik. Saya nggak bisa berkata bahwa Bali lebih baik. Tetapi yang saya mau katakan gini, hadirat Tuhan dapat dirasakan di semua tempat dengan segala keunikannya. That's a worship komunal. Sehingga dalam keluarga kita nggak ada yang berkata, nggak ada yang berani klaim, I am the best. Kita semua terlibat dalam pembangunan ini. Saudara, saya cerita sama para panitia yang menyiapkan ini. Nanti ketika jembatan terbangun, nggak ada yang tanya siapa tukangnya. Ketika jembatan terbangun, tidak ada yang pengen tahu apa yang tukang itu kerjakan. Yang mereka tahu cuma satu, jembatan itu terbangun. Ketika penyembahan di kota-kota, di bangsa-bangsa, di desa-desa dipulihkan. Bukan saya dan saudara yang harus menerima kemuliaan, tapi Tuhan. Itu sebabnya kemuliaan itu bagi Tuhan, bukan bagi dua. Sekali lagi, kemuliaan itu bagi Tuhan, bukan bagi dua. Hanya bagi Dia. Ini yang harus kita lakukan. Karena kenapa kita perlu dalam komunal? Karena tujuan di dalam komunal adalah bagi hidup. Makanya sebelum acara ini berlangsung, saya mengajak para PIC dari setiap rayon untuk tentukan apa yang mau kita bangun di conference ini.
Share dong, kalian mau apa? Mau seperti apa? Karena apa? Kita bagi hidup. Bagi hidupmu. Saya nggak bisa berkata saya lebih baik. Saudara mungkin jauh lebih baik. Kita bagi hidup. Itu sebabnya dalam bagi hidup perlu ada detox. Dalam persekutuan kita perlu didetox. Hidup bukan bagi diri sendiri, tapi bagi Tuhan. Karena tujuannya cuma satu. Menghancurkan spirit agamawi. Dan menegakkan prinsip kerajaan Allah. Sekali lagi, semua orang yang tinggal dalam kerajaan dan dia sebagai representasi, mereka adalah orang-orang yang berkualitas pada bagiannya. Mereka bukan orang yang sembarang, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Saya tutup dengan ini. Karena kita adalah murid, kita adalah pembangun, dan kita adalah seorang representatif. Maka mari kita mengerti. Kita juga harus di-develop, diperlengkapi. Diperlengkapi dengan apa? Efesus 2 ayat 20 berkata, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kita adalah tim profetik. Maka nyanyian profetik itu harus keluar dari kelompok ini. Katakan amin. Kita adalah tim profetik, orang-orang yang luar biasa. Pelayanan ini dibangun di atas para nabi dan rasul. Yang artinya apa? Kita harus tajam dalam melihat dan hebat dalam tindakan apostolik kita. Semua penyembah, mereka adalah orang-orang yang punya ketajaman dalam memandang ke depan. Mereka bukan sekedar orang yang menyembah dengan cara yang biasa. Mereka orang-orang yang dahsyat. Saya mau bilang, semua penyembah adalah penasehat strategis. Saya dan saudara berada di barisan-barisan depan. Kita ini para penasehat strategis. Semua penyembah, mereka bukan orang-orang biasa. Mereka orang-orang yang luar biasa. Kita adalah penyembah yang luar biasa. Berpikir kenabian, itu artinya begini. Tajam dalam melihat. Mari para worshiper, tajam dalam melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Atas pergerakan yang sedang ada dalam generasi kita. Tajam dalam melihat. Dan juga tajam dalam tindakan apostolik kita. Ini yang harus kita kerjakan. Karena pelayanan 5 jawatan menurut saya harus ada dalam tim praise and worship. Di mana semua berfungsi pada bagiannya. 3 hal yang terakhir. Progresif. Yesaya 49 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Mari para penyembah, selalu ada jalan. Jangan kecil hati dan berkata, saya cuma ada di daerah kecil Pak. Kami hanya punya kapasitas pemain musik yang terbatas. Saya mau bilang, selalu ada jalan. Sebab Tuhan buat jalan. Makanya sebagai penyembah, progresif, bergerak secara luar biasa. Selain kita menjadi penyembah-penyembah yang progresif. Yang kedua adalah begini. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Selain kita menjadi orang-orang yang progresif. Tetapi yang kedua adalah produktif. Hasilkan lagu-lagu baru. Hasilkan aransemen-aransemen baru. Muridkan pemusik-pemusik baru. Muridkan para penyembah-penyembah baru di kota-kota di mana saudara berada. Terhubung satu komunitas kepada komunitas yang lain. Satu gereja kepada gereja yang lain. Sebab kita nggak berdiri sendiri. Kita adalah tubuh Kristus. Produktif, berbuah. Dan yang terakhir adalah kreatif. Kenapa? Karena kita harus melahirkan karya. Seorang penyembah goalnya harus ada karya yang dihasilkan. Mohon saudara, hasilkan sebuah karya. Jangan bilang saya nggak mampu, saya nggak bisa. Saudara mampu, sebab Tuhan taruh itu. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Saudara akan menemukan hal-hal yang baru di masa-masa pandemi ini. Lahirkan karya-karya baru. Tuhan Yesus memberkati kingdom worshipers berjalan terus dengan hikmat Tuhan.
Sebab di sanalah engkau akan menemukan apa yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.